kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Salam, salam sejahtera bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa TPRI Stasiun Sumatera Utara yang mengikuti acara mimbar agama Kristen Protestan pada sore hari ini. Marilah kita terima firman Tuhan yang menjadi perikop khotbah di dalam mimbar agama Kristen Protestan pada hari ini, yaitu yang terambil dari Kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 6. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari pemirsa, hidup berbahagia dan diberkati adalah dambaan setiap orang, adalah kerinduan setiap orang. Namun, untuk hidup berbahagia dan diberkati tidaklah mudah. Ada harga yang harus kita bayar. Dalam perikop khotbah kita pada sore hari ini, pemazmur menggambarkan dua kelompok manusia. Pemazmur mengatakan kelompok yang pertama adalah orang benar, dan yang kedua adalah orang fasik. Dan menjadi tema di dalam khotbah pada sore hari ini, yaitu kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar. Kebahagiaan orang benar itu tentunya dalam perikop nats khotbah ini dijelaskan oleh pemazmur. Orang benar itu dia sebutkan adalah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Dan yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Dan yang keempat, yaitu orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Buat Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, tentu orang yang benar itu
menggambarkan kebahagiaannya di saat yang pertama tadi tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Orang fasik ini adalah orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Orang yang mau melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat, perbuatan yang baik, perbuatan yang tidak baik. Tentu orang fasik ini adalah orang yang menggambarkan kebahagiaan itu adalah hanya kebahagiaan dunia semata. Yang kedua, kebahagiaan orang benar itu adalah di saat tidak berdiri di jalan orang berdosa. Orang berdosa berarti orang yang berbuat kesalahan, melanggar perintah Tuhan. Dan kebahagiaan orang yang selalu berbuat dosa ini adalah juga ukuran kebahagiaan dunia semata. Lalu kebahagiaan orang benar yang ketiga itu adalah tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak berdiri, saya ulangi kembali, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini yaitu orang yang suka menghina, mengejek, orang yang dengan angkuh memperlihatkan ketidakpeduliannya kepada Allah dan jalan kebenarannya. Dan tentunya orang yang benar, dia merasa bahagia di saat dia tidak menurut nasihat orang fasik, tidak berjalan bersama dengan orang berdosa, dan tidak duduk bersama dengan orang pencemooh. Dan yang keempat, sebaliknya, kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Tentu, yaitu kesukaan, kalau kita ibaratkan, kita mengidolakan seseorang. Di saat kita mengidolakan seseorang, pastilah kita akan mencari lebih banyak untuk mengetahui seseorang yang kita idolakan. Hal-hal apa saja kita ingin mengetahuinya. Artinya bahwa orang benar itu yang kesukaannya Taurat Tuhan, berarti dia selalu ingin mencari, mengetahui lebih dalam lagi tentang Taurat Tuhan. Dan dalam hal ini Taurat Tuhan adalah firman Tuhan itu sendiri. Firman Tuhan itu yang di dalamnya ada pengajaran. Pengajaran yaitu dalam hal untuk membimbing ke arah yang Tuhan inginkan. Untuk mendidik, untuk menegur, dan menasihati. Dan dikatakan lagi, yaitu merenungkannya siang dan malam. Merenungkan tentu itu menggambarkan bahwa orang benar itu dia akan selalu rindu untuk memikirkan firman Tuhan, untuk mempergumulkannya di dalam kehidupannya. Merenungkan yaitu dengan kerja hati dan pikiran kita. Merenungkan dengan hati dan pikiran kita. Dan tidak hanya sampai itu saja. Di saat merenungkan bahwa orang benar itu juga akan berlanjut kepada yaitu
untuk memperkatakan firman Tuhan dan melakukannya, mengimplementasikan firman Tuhan itu di dalam kehidupan sehari-harinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari pemirsa, itulah hal-hal, yaitu kehidupan orang benar yang selalu berusaha untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang-orang benar itu akan merasakan bahagia di saat mereka melakukan itu. Dengan demikian buat Bapak Ibu, tentu berbeda dengan yaitu orang fasik. Berbeda dengan orang fasik, kebahagiaannya hanyalah digambarkan dengan kebahagiaan dunia semata. Dan buat Bapak Ibu, bahwa kebahagiaan orang benar itu di saat melakukan yang sesuai dengan perintah Tuhan akan mendapatkan berkat Tuhan. Dan mereka digambarkan, diumpamakan, yaitu di ayat 3 tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ada dua kelompok tadi kebahagiaan itu yang sesuai dengan diinginkan oleh Tuhan Allah bagi orang benar. Yang kedua adalah kebahagiaan mereka di saat mereka memperoleh yaitu berkat yang dari Tuhan, yang diibaratkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, yang daunnya tidak layu, dan apa saja yang diperbuatnya berhasil. Sungguh luar biasa, yaitu berkat yang diterima oleh orang-orang benar. Dan yang kedua adalah yaitu hidup orang fasik. Dan orang fasik ini orang yang tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Bagaimana hidupnya? Digambarkan, dikatakan, bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Kehidupan orang fasik seperti sekam yang ditiupkan angin. Tentu buat Bapak Ibu, sekam itu adalah di saat seorang petani menggiling padi, atau dalam kehidupan umat Israel ketika itu mereka memakai gandum. Di saat gandum ini digiling akan ada kulit luarnya itu. Dan begitu juga kalau padi digiling akan ada terlepas kulit luarnya. Dan kulit luar inilah yang disebut dengan sekam. Dengan demikian tentu hidup orang fasik itu diibaratkan seperti sekam. Yang pertama, bahwa sekam itu, kulit padi atau kulit gandum itu tidak lagi mempunyai nilai. Itu yang pertama. Tidak lagi mempunyai nilai. Dan yang kedua, bahwa sekam itu di saat angin datang, dia akan terbang berhamburan, tidak tahu kemana arahnya. Demikianlah hidup orang fasik itu. Yang pertama tadi, bahwa hidup mereka tidak mempunyai nilai secara khusus di hadapan Tuhan Allah. Yang kedua, bahwa orang fasik itu yang digambarkan seperti sekam itu, bahwa hidup mereka tidak ada di dalam situasi yang stabil, seimbang. Akan menghadapi situasi kehidupan yang berat, dalam artian tidak akan mendapatkan ketenangan dan kedamaian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemirsa yang berbahagia, melalui firman Tuhan ini juga disampaikan bagaimana akhirnya hidup orang benar itu dan hidup orang fasik itu. Bahwa hidup orang fasik itu
akan mendapatkan hukuman di masa penghakiman yang dilakukan oleh Allah. Dikatakan di ayat 5 tadi, sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Akhir daripada hidup orang fasik itu adalah mendapatkan hukuman di masa penghakiman yang dari Allah. Dan hukuman itu adalah kebinasaan. Sedangkan yaitu orang yang benar itu Tuhan selalu menyertai dan mengenal jalan-jalan yang dia lalui. Bahwa orang benar akan memperoleh yaitu kebahagiaan. Dan kebahagiaan mereka berbeda dengan kebahagiaan dunia. Dan orang benar itu akan memperoleh berkat dari Tuhan Allah. Firman Tuhan ini kiranya menjadi kekuatan bagi kita untuk melakukan yaitu sesuai dengan perintah Tuhan, tetap berjuang untuk menjadi orang benar di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu telah disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati sanubari kami kepada saudara-saudari pemirsa yang bersuka cita mengikuti mimbar agama Kristen Protestan pada hari ini. Sehingga hidup mereka memperoleh kebahagiaan dan berkat yang dari Tuhan. Karena mereka disebut sebagai orang benar di hadapan Engkau. Terima kasihlah Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.